Oke adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ya untuk membahas soal nomor 4. Terlebih dahulu kita baca dulu soalnya. Suatu sel elektrokimia dengan elektroda Zn dan Ag pada keadaan standar menghasilkan arus 0,75 ampere selama 321 menit. Diketahui nilai N0 reduksinya ya. Di sini N0 reduksi dari Zn2 plus sebesar min 0,76 volt dan nilai N0 reduksi dari Ag plus sebesar plus 0,8 volt. Maka yang ditanyakan adalah pengurangan massa di anoda sebesar berapa gram. Oke, dari soal ini kita bisa gambarkan dulu ya adik-adik bagaimana keadaannya. Jadi di sini kita gambarkan ada dua wadah. Oke, karena dia sel elektrokimia. Nah, di wadah tersebut pastinya ada larutan tapi tidak disebutkan ya larutannya apa. Jadi kita bisa gambarkan selain itu yaitu ada elektroda sudah pasti. Kemudian ada jembatan garam dan tidak lupa dihubungkan dengan di sini voltmeter gitu ya. Nah, kita juga bisa beri tanda nih di sini anoda, di sini katoda. Nah, tapi kita belum tahu mana yang ada di anoda, mana yang ada di katoda. Cara mencari tahunya, kita bisa melihat nih adik-adik dari N0 reduksinya. Nih, yang ini ya. Kita lihat bahwa N0 reduksi dari Ag plus itu nilainya lebih besar. Maka yang mengalami reduksi adalah Ag plus. Nah, yang mengalami reduksi itu di katoda atau di anoda? Ya, benar, yang mengalami reduksi itu di katoda ya. Katoda yang bertanda plus. Oke, di sini kita bisa tulis di katoda ada Ag plus. Dan maka dari itu Zn ada di anoda. Zn 2 plus. Oke, jadi untuk keadaan di soal nomor 4 seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk menjawabnya bagaimana Kak? Oke, kalau di soal yang pertama, menjawabnya itu dengan menggunakan hukum Faraday 2, maka di soal nomor 4 ini kita menjawabnya dengan hukum Faraday 1 gitu ya. Oke, menurut hukum Faraday 1 ini dikatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda itu akan berbanding lurus nilainya dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, dari hukum Faraday 1 ini, rumus yang bisa kita gunakan yaitu W di anoda, W itu berat ya. Jadi massa di anoda sama dengan E dikali I dikali T dibagi nilai dari Faraday yaitu 96.500. Nah, jadi ini adik-adik rumus yang bisa kita gunakan di soal nomor 4. Oke, karena kita udah tahu nih nilai-nilainya, maka tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumusnya. Oke, sekarang kita ya coba kerjakan. Di sini kakak hapus dulu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi bagaimana gambarnya, bisa di back ya. Oke. Jadi di sini W di anoda. Tadi yang ada di posisi anoda adalah Zn ya kan? Karena Zn itu nilai potensial reduksinya lebih kecil yaitu min 0,76 dibanding Ag. Maka yang kita hitung adalah berat dari Zn. Berat dari Zn sama dengan E
E ini adalah yang kemarin sudah kita bahas. Oke, kakak tulis di sini ya. Nah, E itu adalah berat atau massa ekivalen. Nah, coba nih adik-adik masih ingat gak rumus dari berat atau massa ekivalen ini apa? Jadi, rumus dari berat ekivalen ini, di sini aku hapus ya, yaitu AR dari zatnya dibagi dengan valensi. Sama persis ya rumusnya kayak di soal yang nomor 1 di video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa langsung tentuin aja nih AR dari Zn karena dia yang mau kita cari masanya ya kan. AR dari Zn itu berapa? 65. Diketahui ya di soal. Dibagi valensi. Nah, kita harus ingat yang pembahasan sebelumnya bahwa valensi itu adalah jumlah Bilox, perubahan Bilox atau nilai muatannya. Nah, di sini Zn itu muatannya 2+. Jadi, valensinya sama dengan 2. Nah, jadi ini ya nilai dari berat ekivalen atau massa ekivalen yang nantinya kita masukkan ke dalam perhitungan. Oke, kita langsung masukkan saja. 65 per 2 dikali, nah dikalinya aku pakai titik. I itu adalah arusnya. Berapa arusnya? Nih, di dalam soal diketahui, yaitu 0,75 ampere. Kemudian dikali dengan T. T-nya itu masih dalam satuan menit, sedangkan kita harus ubah menjadi satuan detik. Sehingga untuk mengubah dari menit ke detik kita kalikan dengan 60. Berarti 321 dikali 60. Sebentar ya, ini biar muat. Aku hapus dulu. (321) dikali 60. Terakhir dibagi dengan tadi nilai dari Faraday-nya yaitu 96.500. Mohon maaf banget ya adik-adik, ini tuh berantakan, tapi semoga dipahami gitu ya dari apa yang kakak omongin. Nah, sehingga kita dapat massa akhir dari Zn itu kita tinggal hitung saja menggunakan kalkulator ya adik-adik. Nah, kalau kakak mendapatkan hasilnya sebesar 4,865 gram. Nah, jadi bisa kita jawab bahwa pengurangan massa di anoda itu sebesar 4,865 gram. Nah, adik-adik boleh dicek lagi di soal nomor 4, mana pilihan yang jawabannya 4,865 gram. Kalau nggak salah, jawabannya itu yang B. Berarti nomor 4 ini jawabannya adalah yang B.